Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Elma Armafidia dan Mbak Ulfa Rosida Santi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai buku Al-Manhaj wa Nasiruhu tentang evaluasi kurikulum. Pada pembahasan evaluasi kurikulum kali ini, kita akan membahas mengenai tes pengukuran dan penilaian, kemudian evaluasi produk, selanjutnya evaluasi intrinsik dan kurikulum, kemudian kurikulum yang berlangsung sampai ciri-ciri kurikulum yang baik. Kita awali tentang pengertian tes pengukuran dan evaluasi. Tes adalah sekelompok atau serangkaian pertanyaan yang meminta seseorang dalam proses pembelajaran untuk menanggapi secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran ini merupakan penilaian yang mengukur bahwa guru menanggapi dan menghargai kinerja peserta didik dengan cara lain memungkinkan memperoleh informasi secara kuantitatif. Kemudian ada evaluasi itu sendiri, merupakan proses di mana pengukuran dan informasi apapun yang dia kerjakan dengan cara lain yang sesuai yang digunakan untuk membuat penilaian tentang nilai dari proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya ada evaluasi produk. Yang dinamakan evaluasi produk kali ini adalah evaluasi terhadap siswa atau peserta didik yang terjadi pada proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, evaluasi yang mengarah pada siswa ini memiliki 3 kriteria, yaitu kriteria absolut, standar relatif, kemudian standar ganda. Standar absolut ini merupakan tingkat pencapaiannya yang menentukan secara spontan terhadap individu, di mana dapat dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Yang kedua ada standar relatif, ini yang menentukan posisi siswa yang sesuai dengan kriteria apa yang telah ditetapkan yang ada dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang ketiga ada standar ganda, di mana kriteria ini memperhitungkan kondisi fisik yang berpendidikan tinggi dan keinginan yang telah dicapai dengan intensitas interaksi dengan kurikulum yang ada. Kemudian ada evaluasi intrinsik dari kurikulum. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengevaluasi potensi. Dalam mengevaluasi potensi, adanya logika yang mendasari, kemudian bagaimana cara memperoleh tujuan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian ada evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada, metode yang digunakan, koherensi dan konsensus, sampai bentuk umum dari dokumen kurikulum itu sendiri. Yang kedua ada mengevaluasi kurikulum fungsional, di mana dalam evaluasi kali ini adanya evaluasi terhadap interaksi siswa dengan guru, bagaimana kurikulum itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, bagaimana bahan ajar yang digunakan, kemudian serta adanya proses berpikir yang baik yang tercipta dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada sumber informasi evaluasi dan pendekatan fungsional. Kita dapat memperoleh sumber informasi evaluasi itu melalui wawancara pribadi, kemudian bersumber dari siswa itu sendiri, kemudian bersumber dari bahan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian adanya sumber dari lulusan guna untuk menindaklanjuti dan memodifikasi kurikulum yang nantinya akan dibuat, serta bersumber dari penerapan sehari-hari bagaimana kurikulum itu dapat berjalan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ulfa. Ya, terima kasih waktunya Mbak Elma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Elma tentang kurikulum yang berlangsung di sebuah lembaga. Bagaimana evaluasinya? Yang pertama mencakup 4,
yaitu evaluasi awal, kemudian evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi tindak lanjut. Nah, di sini saya akan bahas kapan evaluasi berlangsung di sebuah lembaga. Nah, evaluasi dapat dilakukan pada waktu yang berbeda dalam hal pengevaluasian sebuah kurikulum atau pengklasifikasian, baik evaluasi awal, formatif, sumatif maupun evaluasi tindak lanjut. Nah, di sini yang akan saya bahas yang pertama adalah evaluasi awal. Evaluasi ini berlangsung sebelum penerapan evaluasi kurikulum dilaksanakan. Bertujuan untuk apa? Untuk mempersiapkan apa saja yang akan dievaluasi, baik dari guru, murid maupun dari sistem dari sebuah lembaga tersebut. Nah, yang pertama adalah menentukan posisi peserta didik dalam titik awal untuk menangani dan mengevaluasi sebuah kurikulum dan mengelompokkan peserta didik dalam bidang mahir, menengah maupun tingkat pemula. Yang kedua adalah mengetahui kondisi di mana kurikulum yang akan diterapkan atau yang akan dievaluasi, di mana tempatnya dan di mana lokasinya. Yang kedua adalah evaluasi secara formatif. Nah, kadang-kadang evaluasi ini disebut evolusioner, di mana pada evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang membantu mereview pekerjaan dan menasehati kembali jalannya perkembangan sebuah kurikulum, memberikan arahan dan umpan balik untuk membuat suatu proses perkembangan sebuah kurikulum menjadi kurikulum yang terbuka, kokoh, dan terencana. Nah, yang ketiga adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menyeleksi hasil-hasil yang telah menyelesaikan penerapannya secara komprehensif. Artinya evaluasi ini akan memberi hasil penilaian akhir atas pencapaian yang diselesaikan dalam satu periode. Nah, evaluasi ini tidak boleh dilihat serta merta bahwasanya proses evaluasi ini akan berakhir, tetapi evaluasi bisa berkelanjutan yang bertujuannya untuk mengevaluasi dan menjadi bahan pertimbangan di kemudian hari. Yang keempat adalah evaluasi follow up atau tindak lanjut. Nah, peran kurikulum tidak seharusnya diakhiri dengan kelulusan peserta didik, tetapi efeknya akan berkelanjutan. Nah, hal ini akan dipantau mengikuti peserta didik setelah lulus, memberikan informasi semua tentang aktivitas dan efisiensi sebuah kurikulum yang telah digapai untuk mengembangkan kembali, kemudian memberikan umpan balik serta efek di masa yang akan datang. Nah, beberapa fungsi dan efek dari sebuah kurikulum. Yang pertama adalah tujuan utama sebuah kurikulum untuk menentukan sejauh mana keberhasilan dalam memenuhi kriteria tertentu dengan membandingkan dengan kurikulum yang lain. Apakah sudah sesuai dengan visi misi sebuah instansi atau sekolah. Yang pertama adalah fungsi untuk pelajar. Yang pertama adalah evaluasi menjadi sebuah insentif bagi beberapa pelajar untuk belajar, kemudian menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan pencapaian dan sebuah kinerja mereka. Yang kedua adalah evaluasi dapat membantu peserta didik menangani aspek-aspek kekurangan yang ada pada dirinya. Sebuah Almeidas Manager mengatakan bahwasanya evaluasi membantu siswa menemukan kemampuannya, kekurangannya, dan upaya-upaya penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga adalah, namun efek dari sebuah evaluasi itu menjadi momok tersendiri bagi beberapa siswa. Yang pertama adalah menjadi ancaman, kemudian menjadi ketakutan bahwasanya apakah saya mampu. Ketika seorang pelajar mengetahui, oh ternyata ini kekurangan saya, ini menjadi momok tersendiri. Kemudian siswa yang dapat mengganggu interaksi mereka terhadap kurikulum serta meningkatkan kecemasan terhadap sebuah dari sisi pendidik, dari sisi pelajar. Kemudian yang keempat adalah untuk kelompok siswa, mereka mungkin menggunakan cara curang atau menipu untuk menampilkan cara yang lebih baik, jadi bukan menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan guru. Nah, evaluasi ini
fungsinya atau efeknya apa bagi seorang guru? Yang pertama adalah evaluasi menjadi sarana mendiagnosis kekuatan atau kelemahan sebuah kegiatan proses belajar mengajar dari seorang guru. Yang kedua adalah fungsi evaluasi bagi guru adalah metode bagi guru untuk tingkat muridnya atau sesuai dengan tingkat muridnya. Apakah dia mahir, apakah dia cakap, atau dia masih pemula. Yang selanjutnya adalah evaluasi membantu guru untuk mengidentifikasi masalah sosial atau psikolog yang dialami oleh peserta didik. Sedangkan evaluasi untuk sekolah adalah yang pertama, evaluasi membantu sekolah untuk meninjau bidang dan kesesuaian sebuah kurikulum di sebuah sekolah untuk mencapai tujuan dari visi misi. Yang kedua adalah evaluasi membantu mengidentifikasi beberapa hal baik kurikulum yang diterapkan di dalamnya. Jadi mengetahui, positifnya mengetahui ternyata sebuah kurikulum A ini sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan visi misi sebuah lembaga tersebut. Yang ketiga adalah membantu untuk mengidentifikasi kecukupan kemampuan manusia, meningkatkan kecakapan guru dalam proses belajar mengajar. Membantu sekolah dalam membagi siswa menjadi kelompok yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima adalah membantu sekolah dalam membandingkan prestasi kinerja dari sebuah lembaga untuk menjadi acuan atau tolak ukur dari sebuah kinerja atau prestasi dari sebuah lembaga. Kemudian keempat adalah mengenai pengembangan produk. Yang pertama adalah memberikan informasi dan ketentuan yang diperoleh untuk proses pengembangan yang didasarkan pada fondasi yang kuat, logis, berdasarkan bukti yang diambil dari sebuah evaluasi. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum dengan mencapai melalui evaluasi teknis, indikator, dan bukti yang dapat digunakan untuk mengarahkan perdamaian pada evaluasi ini. Jadi intinya ketika sudah melakukan evaluasi, maka fungsi dari mengenai produk itu untuk meningkatkan implementasi atau kualitas sebuah kurikulum. Selanjutnya, membuat keputusan yang berkaitan dari kurikulum atas dasar realistis atau data-data yang benar. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, maka mereka membuat sebuah keputusan apakah kurikulum ini dapat digunakan kembali atau sejauh mana keefektivitasan kurikulum tersebut digunakan di dalam sebuah lembaga atau sekolah. Yang kelima adalah berkenaan dengan masyarakat di luar Departemen Resmi Pendidikan. Jadi memberikan fungsinya untuk yang berkaitan di luar pendidikan atau Departemen Resmi Pendidikan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kurikulum sekolah atau masyarakat luas tentang informasi yang ada di sekolah. Kemudian kerangka apa yang dipakai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan bukti dan informasi tentang kurikulum untuk parlemen atau divisi legislatif bahwasanya sekolah A telah menggunakan kurikulum A sesuai dengan ketentuan atau kesesuaian kurikulum yang dipakai dalam sebuah lembaga tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri evaluasi yang baik. Setelah kita melakukan evaluasi, maka kita dapat melihat bagaimana ciri-ciri evaluasi yang baik. Agar evaluasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya yang telah kita sebutkan tadi, pada akhirnya akan memperbaiki sebuah kurikulum. Tujuannya untuk memperbaiki, mencapai apa yang dimaksud sesuai dengan visi misi, meningkatkan kecakapan proses pendidikan dan mutu dari sebuah lembaga. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ciri-ciri kurikulum yang baik. Yang pertama, validitas. Validitas itu memiliki keakuratan dari sebuah data, baik kekurangan sebuah evaluasi maupun kelebihan dari evaluasi, baik yang lengkap maupun tidak lengkap, untuk mengarahkan, mendiagnosis apakah ini salah atau tidak, atau tentang kekuatan kelemahan dari sebuah kurikulum. Yang B, mencakup semua tujuan kurikulum sehingga membatasi atau mengevaluasi bagian tidak hanya bagian sempit saja, tapi bagian luas. Kemudian yang C adalah memastikan bahwa pesan atau alat di mana kita benar-benar menggunakan jiwa untuk kebangkitan menggunakan evaluasi secara objektif. Selanjutnya, mempertimbangkan keseimbangan. Nah, program evaluasi menitik beratkan kepada siswa
Akan tetapi tidak hanya pada siswa, tapi semua aspek baik guru, pendidik maupun siswa, program itu harus diarahkan sesuai dengan berkesinambungan atau harus sejalan dengan secara balance. Selanjutnya evaluasi hasil yang tidak diinginkan. Nah, ada hasil yang diinginkan, ada yang hasil yang tidak diinginkan. Nah, hasil yang tidak diinginkan ini nanti harus dicocokkan pada kurikulum yang dipakai. Apakah ini harus digunakan kembali atau tidak? Kemudian selanjutnya dimasukkan ke semua faktor elemen yang mempengaruhi kurikulum. Nah, ini termasuk faktor manusia atau elemen atau pembuatan kurikulum mereka yang melaksanakan implementasi dan peserta di dalamnya, mulai dari guru, mentor, administrator, direktur, dan lain sebagainya. Ini harus berkesinambungan atau semuanya harus terlibat. Kemudian menggunakan berbagai cara yang sesuai. Jadi ciri-ciri yang baik itu tidak hanya pendidik saja, tidak hanya siswa saja, tapi semua aspek baik dari direktur, konselor, evaluator, mentor, dan lain sebagainya harus aktif dalam sebuah evaluasi. Agar apa? Agar mencapai evaluasi yang baik. Yang kelima adalah menggunakan cara yang sesuai. Jadi karena evaluasi memiliki banyak mandat atau banyak fungsi, tujuan, visi misi, maka harus dilaksanakan secara baik. Karena ada ruang tertentu yang dirancang dan dibangun dengan baik sehingga sesuai dengan tingkat stabilitas dari sebuah kurikulum. Kemudian yang keenam, memperluas basis partisipasi dalam program evaluasi. Jadi berpartisipasi dalam sebuah evaluasi atau perencanaan dalam sebuah evaluasi tujuannya itu untuk menyiapkan ketika sudah dievaluasi, kemudian diperoleh data, kemudian semua guru, pembimbing, dan administrator ini mengolah data evaluasi tadi secara bersama-sama atau berpartisipasi semua aspek. Kemudian yang ketujuh, kontinuitas dan integrasi. Nah, setelah melakukan evaluasi ini tidak serta-merta selesai, tetapi evaluasi ini akan berkelanjutan hingga selesainya penerapan kurikulum membuat modifikasi pada kurikulum selanjutnya. Jadi tidak boleh puas pada evaluasi satu titik saja, tetapi evaluasi itu tuh berkelanjutan atau kontinuitas. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan atau untuk mengevaluasi kembali kurikulum yang telah dievaluasi. Nah, evaluasi harus berkesinambungan dari awal pengerjaan dalam persiapan, pendekatan, serta penyiapan sarana untuk normalitas sebuah kurikulum. Nah, siapa saja yang akan dilibatkan? Ini semua siswa, baik siswa yang telah lulus maupun yang belum atau proses belajar mengajar. Program evaluasi terintegrasi dengan pekerjaan dalam kurikulum semua tahapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi tidak bisa sebuah kurikulum itu hanya berhenti ketika selesai dalam evaluasi tersebut, tapi berkelanjutan atau yang biasanya disebut dengan income, outcome, dan input. Nah, yang biasanya menghasilkan ketika sebuah kurikulum itu sudah berhasil, kemudian menghasilkan sebuah produk atau siswa yang telah lulus, maka tidak serta-merta siswa tersebut putus informasi, akan tetapi akan berkelanjutan memberikan informasi bertujuan untuk mengevaluasi kembali apakah evaluasi tersebut masih berhak atau masih bisa lanjut, atau seberapa besar kurikulum tersebut bisa digunakan kembali. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurangnya. Saya dan beserta Mbak Elma memberikan sesi tanya jawab, membuka 3 pertanyaan. Monggo, terima kasih.